Kemudian yang kedua adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini untuk yang pertama tadi, untuk a-nya sama dengan 1. Apa maksudnya a sama dengan 1? A sama dengan 1, a di sini adalah koefisien dari x kuadrat ya. A di sini adalah koefisien dari x kuadrat. Artinya di sini ya ada bilangan 1 dan biasanya tidak ditulis. Artinya seperti ini aja. Bentuknya x kuadrat plus titik-titik x plus titik-titik ya bilangan. Kemudian untuk a-nya tidak sama dengan 1 ya, untuk a-nya tidak sama dengan 1 itu nanti bisa saja nanti di sini itu bisa ditulis bilangan lainnya ya, bentuknya seperti 2 ataupun nanti jadi 3 dan seterusnya ya. Jadi intinya adalah bilangan selain 1. Oke, itu dari bentuk dulu. Sekarang kita mengidentifikasi dulu ya, apa bentuk yang a-nya sama dengan 1. Kita lihat a-nya sama dengan 1. Misalkan ada soal seperti ini. Ax kuadrat plus bx plus c ya. Ini awalnya nggak ada 1 ya di sini. Set. Nah, pencet ya. Oke, misalkan kita lihat ini, x kuadrat plus 10x min 21. Oke, apa itu a, apa itu b, apa itu c? A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Ya, kalau nggak ada bilangannya itu artinya di sini koefisiennya sama dengan 1. Ya, kemudian b itu adalah koefisien x, x-nya yang pangkat 1. Dimana di sini b-nya sama dengan 10 dan c adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan, ya bilangan tetap. Nah, di sini c-nya sama dengan minus 21. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Ini baru bentuk ya, kita belum faktorisasi. Apa itu A, B, dan C dalam bentuk aljabar. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bisa dilanjut ya. Contoh yang lainnya seperti ini, x kuadrat min 12x plus 20 A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 12, C-nya sama dengan 20. Oke, ini kita belum faktorisasi, baru menentukan A, B, dan C-nya. Nah, sekarang kita ke bentuk perkalian. Seperti biasa, faktorisasi itu kita mulai dari perkalian, artinya mereview dulu bentuk perkaliannya, baru nanti kita lakukan kebalikan. Kalau kita lihat bentuk seperti ini, x plus 3 dikalikan dengan x plus 4, itu kan kalau kita kalikan x kali x kali 4, 3 kali x, 3 kali 4 itu ya. Ini akan menjadi x kuadrat plus 7x plus 12. X kuadrat plus 7x plus 12. Nah, faktorisasi itu adalah mengembalikan atau membalikan ya, nanti yang diketahui ini di soal itu kalian diminta untuk menuliskan ke dalam bentuk yang ini lagi ya, ke dalam bentuk perkalian. Itu yang disebut sebagai faktorisasi. Oke, nah bagaimana caranya? Oke, kita akan lihat di sini, jangan ke negatif dulu, kita ke contoh seperti ini. Faktorkan x kuadrat plus 8x plus 15. Oke, faktorkan x kuadrat plus 8x plus 15. Kita misalkan belum melihat jawabannya ya. Gimana caranya kita memfaktorkan bentuk x kuadrat plus 8x plus 15? Oke. Jadi untuk faktorisasi bentuk ini kita membutuhkan bilangan yang terakhir dan bilangan yang ada di depan x ini. Oke. Bilangan yang terakhir itu adalah proses dari perkalian bilangan, kemudian bilangan yang ada di tengah-tengah ini yang 8x ini atau koefisien dari x ini adalah hasil dari penjumlahan faktornya. Oke, saya ulangi, 15 itu adalah perkalian dari faktor, kemudian 8 itu adalah penjumlahan dari faktornya. Oke, jadi kita mulai dari yang perkaliannya dulu. Berapa ya bilangan kalau dikali itu sama dengan 15. Oke. Kalau kita menjawab pertanyaan itu, 15 itu bisa 1 kali 15, bisa 3 dikali 5 ya. Jadi untuk mendapatkan bilangan 15 ini
ya, itu ada dua kemungkinan. Bisa 1 dikali 15 atau 3 dikali 5. Kemudian, tadi kan ini bilangan yang terakhir itu adalah perkalian faktornya. Bilangan yang di tengah itu adalah penjumlahan faktornya. Nah, sekarang dari 1, 15, kemudian 3 dan 5, di mana di antara faktor ini yang kalau dijumlah itu sama dengan 8. Sama dengan 8. Nah, data 1 kalau ditambahin dengan 15, ya, 1 dijumlah 15 itu sama dengan 16, dan 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Sehingga kita dapat dua bilangan yang seharusnya menjadi faktor dari bentuk aljabar tadi itu adalah plus 3 dan plus 5. Karena di sini 3-nya positif, ya. Plus 3 dan plus 5. Maka kita bisa menuliskan X plus 3 dikalikan dengan X plus 5. Contoh yang kedua, X kuadrat plus 9X plus 18. Oke, lagi-lagi berapa bilangan yang kalau dikalikan itu sama dengan 18, ya. Kalau dikalikan sama dengan 18, kemudian kalau dijumlah sama dengan 9. Nah, ternyata kita nanti dapat 18 itu adalah 6 dikali 3, ya. Jadi 18 itu, ya, 18 itu bisa didapatkan, kalau kita tulis ya, bisa 1 dikali 18, bisa 18 itu sama dengan 2 dikali 9, 18 itu bisa 3 dikali 6, 4, udah selesai. 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1, 18, 2, 9, 3, 6. Nah, sekarang cari yang kalau dijumlah itu sama dengan 9. Ini ya, 9X ini ya. Kalau dijumlah sama dengan 9. Kalau yang ini nggak mungkin, karena kalau dijumlah sama dengan 19. Kalau 2 ditambah 9 itu sama dengan 11. Kalau 3 dikali 6, nah 3 ditambah 6, nah ini sama dengan 9. Berarti jawabannya adalah yang ini, ya, 3 dan 6. Oke, jadi jawabannya adalah X plus 3 dan X plus 6. Contoh yang lain. Nah, ini contohnya komplit ya. Ini dua-duanya positif, lihat. Ini dua-duanya positif. Positif 8X plus 15 ini positif ya. Dua-duanya positif, X plus 3 dan X plus 5. Artinya kalau di sebelah sini ya, ini dua-duanya positif, maka ini juga dua-duanya positif. Kemudian contoh yang kedua, masih dua-duanya positif. Nah, contoh yang ketiga ini. Oke. Contoh yang ketiga, X kuadrat min 8X plus 15. Nah, di sini ada negatif nih. Ya, ini ada negatif. Dan ada positif. Oke. Berapa bilangan yang kalau dikali itu sama dengan 15 dan kalau dijumlah sama dengan minus 8. Kalau dijumlah sama dengan minus 8. Oke, ya. Nah, ternyata 15 ya, 15 itu kalau kita tuliskan ya, 15 itu kan kalau bilangannya positif, kalau dia bilangan positif itu tadi 1 dikali 15 ya. Kemudian 15 itu bisa 3 dikali 5. Tapi ternyata 15 juga kalau misalkan kita tuliskan ke dalam unsur bilangan negatif, 15 itu bisa juga min 1 dikali dengan min 15. Ini juga sama dengan positif 15. Kemudian 15 itu juga bisa min 3 dikalikan dengan min 5. Ini juga hasilnya sama dengan positif 15. Nah, oke, kita melakukan ini hanya jika ya, hanya jika lihat bentuknya, ini negatif, ini positif. Oke.
Kalau di sebelah koefisien X ini ya, minus 8, itu berarti nanti dua-duanya negatif. Dua-duanya negatif. Kenapa? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif ditambah negatif, min 3 ditambah min 5 hasilnya negatif lagi. Ya, penjumlahannya hasilnya negatif, perkaliannya hasilnya positif. Maka dua-duanya negatif. Nah, tadi kan kita dapat ya, min 3 sama min 5 yang kalau dikalikan itu sama dengan positif 15. Kemudian kalau dijumlah min 3 ditambah min 5 ini, min 3 ditambah min 5 min 3 sorry min 3 sebelah min 3 ditambah min 5 itu hasilnya sama dengan minus 8. Nah ini yang kita butuhkan ternyata, minus 8x, sehingga jawabannya adalah x min 3 dan x min 5. Oke, jadi kita sudah menyimpulkan dua di sini. Yang pertama tadi, kalau dua-duanya positif ya, kalau dua-duanya positif di bentuk aljabarnya, maka di faktornya juga dua-duanya positif. Tapi kalau di koefisien X ini negatif, di sini positif, maka dua-duanya negatif. Oke. Bentuk apa lagi selanjutnya? Bentuk selanjutnya adalah seperti ini. Kalau dibalik, yang ini positif, yang ini negatif. Oke, ingat perkalian bilangan negatif ya, perkalian bilangan yang hasilnya negatif itu akan terjadi jika salah satunya negatif dan salah satunya positif. Ya, saya ulangi, negatif 18 itu terjadi perkalian antara dua bilangan yang salah satunya positif dan satunya negatif. Oke, jadi kalau kita mau mencari faktor dari min 18 ya, karena sama ya, polanya nanti sama, ini dikali yang sebelah sini, ini dikali, dan yang ini adalah di jumlah, selalu seperti itu. Tinggal kita menentukan bilangannya itu berapa ya dari faktor. Sekarang ini supaya mudah, misalkan minus 18 ya, minus 18 itu berapa kali berapa sih? Ya, sebenarnya ada banyak minus 18 itu. Pertama, ada 1 dikali minus 18, itu hasilnya sama dengan min 18. Atau dibalik, min 1 dikali positif 18, itu juga hasilnya min 18. 2 dikali min 9, itu minus 18 juga. Atau minus 2 dikali positif 9, itu juga min 18. Kemudian 3 dikali min 6, atau min 3 dikali positif 6. Nah, sehingga nanti kita kan ada banyak nih ya, ada banyak ada banyak faktor ya, ada banyak faktor seperti ini. Maka kita tinggal cari yang mana yang hasilnya positif kalau dijumlahkan ya. Yang mana yang hasilnya positif, karena kalau di soal ini x kuadrat plus 3x minus 18 kan kalau dijumlah hasilnya sama dengan positif 3 ya. Berarti di sini kita cari yang mana yang hasilnya positif. Bilangan yang hasilnya positif itu adalah bilangan yang kalau dijumlah hasilnya sama dengan positif, itu adalah bilangan yang negatifnya itu lebih kecil ya, negatifnya lebih kecil. Saya coba tanda panah lagi ke sini ya. Nah, cari yang negatifnya lebih kecil. Nah, yang negatifnya lebih kecil itu ini, min 1, min 2, dan min 3. Kenapa? Karena min 1 di jumlah 18 ini hasilnya akan sama dengan ya, min 1 ditambah 18 itu hasilnya akan sama dengan min 1 di jumlah 18 itu hasilnya akan sama dengan 17. Kemudian min 2 ditambah 9, min 2 ditambah 9 itu hasilnya akan sama dengan 7 ya, 9 kurang 2 sama dengan 7. Kemudian min 3 tambah 6 itu hasilnya sama dengan positif 3. Ini yang kita gunakan ya. Karena kita sudah dapat kalau dijumlah sama dengan 3 dan kalau dikali sama dengan minus 18, maka min 3 dan 6 ini yang akan kita gunakan. Sehingga jawabannya adalah x plus 6 dan x min 3. Boleh dibalik ya.
Yang boleh dibalik bilangannya bukan tanda plus minusnya ya. Kalau misalkan x min 3 nya ada di sebelah kiri, jadi kita bisa x minus 3 sorry, x minus 3 sebelah kiri, x minus 3, kemudian sebelah kanan x plus 6. Nah kayak gitu ya. Karena perkalian bersifat komutatif atau boleh dibalik, ini sama aja. Oke, jadi sekali lagi, kalau di sini positif, ini negatif, berarti sininya positif negatif dengan nilai positifnya itu lebih besar daripada negatifnya. Kemudian yang terakhir, kalau dua-duanya negatif ya, kalau dua-duanya negatif. Oke, kalau dua-duanya negatif ya, ini sama seperti yang tadi sebelumnya. Cuma bedanya kalau ini tadi dua bilangan tersebut dijumlah hasilnya masih positif. Cuma kalau di sini dua bilangan dijumlah tapi hasilnya masih negatif. Oke, kita akan ke contoh ya. X kuadrat min 5x min 36. X kuadrat min 5x min 36 itu kalau difaktorkan min 36 ya. Kita mulai dari min 36 nya baru nanti kita cari penjumlahan yang hasilnya min 5. Kita lihat min 36 nya. Min 36 ini faktornya banyak ya. Min 36 ini faktornya bisa min 1 dikali 36, bisa 1 dikali minus 36, bisa 2 dikali 18, sorry min 2 ya, min 2 dikali 18, atau 2 dikali min 18. Kalau 3 berarti min 3 dikali 12, 3 dikali min 12, ini semuanya hasilnya min 36. 4 bisa 4 dikali 9 ya, min 4 dikali 9, atau 4 dikali min 9. Terakhir min 6 dikali 6. Oke. Sekarang kita lihat min 1 kali 36, kemudian min 2 dikali 18. Kalau tadi di yang hasilnya positif, itu kita cari bilangan negatif yang kecil dan positif yang besar, itu hasilnya nanti jadi positif ya. Sekarang kalau yang hasilnya negatif, yang hasilnya minus 5 ini, berarti kita cari yang negatifnya yang besar ya. Negatifnya, contohnya negatif yang besar itu yang ini nih, min 36 itu kan besar ya, negatifnya besar. Ini negatifnya besar daripada, berarti yang ini yang kita ambil ya. Nah yang mana yang kalau dijumlah itu sama dengan A minus 5. Ini kan kalau dijumlah min 36, sorry, 1 ditambah minus 36 itu sama dengan minus 35. Kalau 2 ditambah minus 18 itu sama dengan minus 16. Kalau 3 ditambah minus 12 itu sama dengan minus 9. Kalau 4 ditambah min 9 itu sama dengan minus 5. Nah, kita dapat ini 4 dan min 9 ya. Kenapa 4 dan min 9? Karena 4 dikali 9 itu sama dengan 36. 4 dikali min 9 itu sama dengan minus 36, dan 4 ditambah min 9 itu sama dengan minus 5. Oke, jadi ini tipe yang terakhir ya dari pola tadi, plus minusnya ya. Jadi semuanya sudah ada. Mulai dari yang dua-duanya positif. Dua-duanya positif. X kuadrat plus 8x plus 15. Kalau di sini dua-duanya positif, maka hasilnya faktorisasinya pasti positif juga dua-duanya. Kemudian kalau ini sama ya dua-duanya positif. Kalau salah satunya positif ya, sorry, kalau bilangan yang terakhir ini positif, kemudian koefisien x-nya ini negatif, maka hasilnya faktorisasinya itu adalah dua-duanya negatif. Kenapa? Karena negatif kali negatif sama dengan positif, kemudian negatif di jumlah negatif hasilnya negatif. Yang kedua, kemudian yang ketiga tadi selang-seling ya, positif negatif, dan yang terakhir negatif negatif.
Kalau positif negatif, ya kita lihat di bilangan yang terakhir ya. Kalau hasil perkalian bilangan negatif, berarti ada perkalian positif dan negatif di sini. Dan kalau dijumlah hasilnya tetap positif. Ya, oke, tadi cara mudahnya adalah kita ambil yang negatifnya kecil, kemudian yang positifnya besar. Artinya ketika dijumlahkan hasilnya masih tetap positif. Ini faktorisasinya, contohnya x kuadrat plus 3x min 18 itu menjadi x plus 6 dan x min 3. Kemudian yang terakhir, x kuadrat min 5x min 36. Dua-duanya negatif ya. Ini sama ya, seperti yang sebelumnya. Salah satunya positif dan salah satunya negatif. Cuma bedanya di sini negatifnya nanti yang lebih besar di sini 9/4. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang masih bingung. Kita coba latihan soal sedikit ya. Nanti yang mau jawab silakan dijawab. Oke, misal ada soal seperti ini. P kuadrat ditambah ditambah 8P ditambah 12. Bagaimana menuliskan faktorisasinya? Ada yang mau coba jawab silakan. P ditambah itu ya? Apa nih Anindya? Ya. P ditambah 6 dikali P ditambah 2. P ditambah 6 dikali P tambah 2. Oke, betul ya. Coba lagi yang mau coba. Kita pakai huruf apa ya? K deh. K kuadrat min 9K plus 14. Ada yang mau coba? Silahkan. Anindya tadi sudah. Silahkan dicoba dulu, dicoret-coret. K kuadrat min 9K plus 14.
Iya sih. Kamin 7, Kamin 2. Iya. Akila. Jawabannya Kamin 7, Kamin, Kamin 2. Kamin, Ya, Kamin 2. Tulisnya. Akila. Oke, betul ya. Kamin 7, Kamin 2. Ya, karena min 7 dikali min 2 sama dengan plus 14, dan min 7 ditambah min 2 sama dengan min 9. Oke, kita ke contoh yang lainnya. Ini contoh yang pertama, dua-duanya positif. Contoh yang kedua, dua-duanya negatif. Contoh yang ketiga, P, K, habis K apa? M. M kuadrat plus 4M minus 60. Gimana faktorisasinya? M kuadrat plus 4M min 60. Yang sudah dapat? Silakan. Saya boleh, Kak? Khairunisa Nur Alia, silakan. M plus 10 dikali M dikurang 6. M plus 10 dikali M dikurang 6. Betul ya? Karena 10 dikali min 6 sama dengan min 60. 10 ditambah min 6 sama dengan, atau 10 dikurang 6 itu sama dengan plus 4. Kalau misalkan saya tulis soalnya begini. Ini jawabannya berapa? M plus 6 Iya? dikali M minus 10. Iya betul. Faiza ya? Iya betul. Gampang kan? Coba nanti kalian perhatikan lagi nih ya. Cuman saya tukar-tukar aja nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari contoh ini? Sebelum kita beranjak ke contoh yang kedua. Yaitu dimana nanti ya, ini kan ada 30 menit kedua. Ini kan cuma satu ya, satu. Nanti kita akan ke yang koefisiennya lebih dari 1, yaitu 2, 3, ataupun berapapun itu. Tidak ada? Oke. Kita lanjut ke ini ya, masih di sini. Oh, sorry, sebelum ke bentuk yang selanjutnya ya, ini ada contoh soal yang bagus. Ini di halaman, lupa nih halaman berapa nih, 100 berapa ya, 140 apa ya, 142 gitu, saya lupa.
Pokoknya gini, bentuknya seperti ini dia. 12 ditambah 4x min x kuadrat. Jadi ini x-nya negatif ya, sorry, x kuadratnya negatif. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita mengubah ya, kita mengubah supaya bentuknya ini ya, bentuk x kuadrat ini jadi positif. Yaitu kita akan merubah x-nya jadi positif, x kuadratnya jadi positif menjadi x kuadrat. Nah, kalau yang negatif dirubah jadi positif, berarti yang positif dirubah jadi negatif. Kalau 4x itu positif, berarti ini jadi min 4x, 12 itu menjadi min 12. Nah, jangan lupa ditambahkan min 1 di sini ya. Jangan lupa ditambahkan min 1. Oke, tambahin min 1 depannya. Setelah kita rubah menjadi x kuadrat positif, kemudian 4x yang tadinya positif jadi negatif, 12 jadi negatif. Jadi kita tambahin min 1 di depannya. Kenapa? Karena ini kalau kita balikin lagi, kalau kita kalikan lagi, ini akan menjadi min x kuadrat. Ini akan menjadi positif 4x. Kemudian min 1 kali min 12 akan jadi positif 12. Jadi ini adalah persamaan yang setara. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk yang positif ini, baru kita faktorisasi. Dimana kalau kita dapat x kuadrat min 4x min 12 ya, 12 itu kan 2 kali 6 ya. 12 itu kan 2 dikali 6. Karena di sini min 12 berarti salah satunya harus negatif. Oke, salah satunya harus negatif, kemudian antara 2 dan 6 kalau dijumlah sama dengan minus 4 berarti 6 yang harus negatif. Maka jawabannya adalah x plus 2 x min 6. Ya, min 1 dikali x plus 2 dikali x min 6. Sebenarnya ya, sebenarnya itu sampai sini aja udah selesai karena kita sudah melakukan faktorisasi. Cuma kadang di pilihan jawaban, pilihan yang ini ya, min 1 kali dalam kurung x plus 2 dikali dalam kurung x min 6 itu tidak ada. Ya, tidak ada di pilihan. Kenapa? Karena yang dilakukan selanjutnya adalah min 1 ini dibalikin lagi, kaliin ke x min 6. Sebenarnya nggak hanya dikaliin ke x min 6, dikalikan ke x plus 2 pun bisa. Ya, bisa aja. Cuma kita lihat di sini yang hasilnya nanti bentuknya menjadi teratur ya. Teratur itu maksudnya gini, kalau kita kalikannya ke x min 2, kalau kita kalikannya ke sini itu menjadi min x min 2. Nah, ini bentuknya kurang enak aja dilihat ya. Maka di contoh soal ini dia mengalikannya ke x min 6. Kenapa? Karena kalau kita lihat min 1 dikali min 6 itu akan menjadi positif 6. Kemudian min 1 dikalikan dengan x itu akan menjadi min x. Sehingga jadi x plus 2 dikalikan dengan 6 minus x. Oke, jawabannya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kalau bentuknya minus x kuadrat ya. Minus x kuadrat. Oke. Kita akan lanjut ke bentuk yang selanjutnya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 1. A tidak sama dengan 1 itu ya bisa berarti 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Bilangan bulat. Oke. Gimana caranya mengerjakan ini? 8x kuadrat plus 22x plus 15. Ada dua cara. Ya, ada dua cara di sini. Yang pertama adalah mungkin ada yang menyebutnya dengan cara kali silang. Kemudian yang kedua adalah dengan cara faktorisasi biasa seperti yang sebelumnya tadi kita lakukan. Mungkin ada beberapa yang sudah belajar faktorisasi ini dengan cara kali silang. Saya nggak melarang kalian untuk melakukan kali silang ya. Yang pasti kalian bisa melakukan faktorisasi itu sudah cukup. Oke, nanti saya jelaskan yang kali silang ya. Saya coba menjelaskan yang kalau cara kali silang ini kelemahannya apa? Salah satu kelemahannya adalah kita menebak-nebak pertama, mencoba-coba satu-satu, trial and error sampai ketemu jawabannya. Tapi mungkin kalau kalian sudah terbiasa menebak langsung ketemu tebakannya itu bisa cepat jadinya. Maka caranya ini jadi cepat. Tapi kalau misalkan kita lemah dalam menebak gitu ya, kadang-kadang nebaknya salah terus. Nah, kita bisa menggunakan cara yang kalau saya nyebutnya
langsung ketemu jawabannya gitu ya. Oke, caranya seperti ini. Kalau kita sudah terbiasa dengan faktorisasi yang sebelumnya, cara yang ini itu kita tinggal mengalihkan 8 dikali 15. 8 kali 15 itu sama dengan 120. Sehingga bentuknya akan menjadi x kuadrat plus 22x plus 120. Ya. Kalau kita sudah menemukan bentuk yang ini, kita tinggal melakukan faktorisasi seperti biasa, seperti yang tadi ada di atas, yaitu berapa bilangan yang kalau dikali sama dengan 120 dan berapa bilangan yang kalau dijumlah sama dengan 22. Kalau kita list 120 itu ada banyak, ya, 1 kali 120, 2 kali 60, dan seterusnya sampai 10 kali 12. Ketika kita sudah menemukan 10 dan 12 di sini, ya, 10 dan 12 di sini, maka kita jadi dapat x plus 10 dikalikan dengan x plus 12. Karena ini akan menghasilkan x kuadrat plus 22x plus 120. Tapi di sini belum selesai. Kenapa? Karena ini kan hasilnya kalau dikalikan, ini kalau dikalikan itu hasilnya menjadi ini. Sedangkan yang kita minta bentuknya adalah yang atas ini, 8x kuadrat. Sehingga kita harus mengembalikan tadi 8 yang kita pinjam, 8 yang tadi kita kalikan ke 15, ke masing-masing yang tadi sudah kita dapat. Tadi kita dapat x plus 10 dikalikan dengan x plus 12. Kita kembalikan lagi ke sini. 10 bagi 8 dan 12 bagi 8. Dua-duanya kita sederhanakan. 10 per 8 kalau disederhanakan itu sama dengan sama-sama dibagi 2 ya. Itu menjadi 5 per 4. Kemudian 12 per 8 kalau disederhanakan sampai yang paling sederhana itu adalah sama-sama dibagi 4, yaitu 12 bagi 4 sama dengan 3 dan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sehingga nanti kita akan mendapatkan x plus 5 per 4 dan x plus 3 per 2. Kemudian ya, terakhir itu adalah kita tinggal memindahkan, ini kan per 4 ya, 5 per 4. 4-nya kita naikkan kalikan ke x, kemudian ini juga ada di bawahnya 3 itu ada 2. 2-nya kita naikkan ke x. Jadi 4x plus 5 kali 2x plus 3 selesai. Artinya kita masih menggunakan cara yang konvensional atau masih sama seperti yang ada di atas tadi. Ya. Nah, sebentar, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Untuk cara yang ini. Kalau kalian cari di internet, di YouTube itu banyak banget ya cara faktorisasi. Ada yang pakai cara kali silang, ada yang cara seperti ini, ataupun yang metode apa namanya kita sebut sebagai faktorisasi mengeluarkan faktor yang sama ya, atau distributif dan seterusnya. Nah, ini salah satu cara yang paling populer juga, banyak yang menggunakan cara ini, yaitu dengan cara kali silang. Nah, jadi cara kali silang itu, jadi kali silangnya beda dengan aljabar yang nanti ya, apa namanya, pindah ruas sama dengan, itu beda kali silangnya. Nah, kali silang di sini memang benar-benar kita menyilang nanti. Contohnya gini, kita harus melakukan faktorisasi dulu antara 8 dan 15. Ujung dan ujung harus dituliskan faktornya. Artinya 8, ya 8 itu kan bisa 1 kali 8, ya, atau 8 kali 1. 15 itu bisa 1 dikali 1 kali 15. Kali silang nih, 1 kali 15 sama dengan 15, 8 kali 1 sama dengan 8. 15 tambah 8 sama dengan 23. Kalau dijumlah 22. Nah, ini karena di sini 23 berarti nggak sama. Oke, berarti ini bukan jawabannya. Coba lagi yang lain. Mungkin ditukar. 15-nya di sini, satunya di sini, bisa juga. 8 kali 15 sama dengan 120. Kebanyakan ya, 1 kali 1 sama dengan 1. Ini kalau dijumlah sama dengan 121. Sedangkan yang diminta sama dengan cuma 22. Oke, percobaan kedua gagal. Nah, sebenarnya tadi yang tadi saya bilang ya, ketika kalian sudah terbiasa melakukan faktorisasi ini ya, ketika kalian sudah jago dalam menebak atau mungkin mengira-ngira lah ya, mengira-ngira, oh kira-kira berapa sih kalau 18 nggak bisa, oh berarti di sini 4 kali 2 mungkin ya, 4 kali 2, kemudian 15-nya mungkin, kalau 1 kali 15 itu nggak mungkin. Kenapa? Karena 1,15 di sini, 4 kali 15 itu udah 60. 60 tambah 2, 62, nggak mungkin.
Terus kalau di sini 15, di sini 1, 15 di sini 1, 2 kali 15 aja udah 30. Ya, 4 kali 1 itu sama dengan 4. 30 tambah 4, 34. Nggak mungkin, berarti bukan 15 kali 1 nih di sini. Berarti berapa? Bisa 3 kali 5 atau 5 kali 3 kan? Nah, sekarang coba kita kali. 4 kali 5 sama dengan 20. 2 kali 3 sama dengan 6. 20 tambah 6, 26. Oh, coba tuker. Coba tuker. 3-nya di bawah, 5-nya di atas. 4 kali 3 sama dengan 12. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 ditambah 12 sama dengan 22. Ini sudah ketemu. Ya. Sehingga nanti kita tinggal tambahin X, ini tambahin X. Maka jawabannya itu adalah yang sejajar ini ya, yang lurus. Kalau tadi kita ngaliinnya ke sini, maka nanti jawabannya itu adalah yang 4X tambah 5 ini ya. 2X tambah 3. Jadi itu pasangan jawabannya. 2X tambah 3, 4X tambah 5. Itu cara kali silang. Ya. Silakan nanti kalian mau pakai cara mana yang menurut kalian lebih mudah dalam melakukan faktorisasi. Oke, kita ke contoh soal ya. 3y kuadrat min 14y ditambah 15. Ini kita pakai cara pertama dulu ya. Kita pakai cara pertama dulu. 3 dikali 15 itu sama dengan 45 ya. 3 kali 15 sama dengan 45. 3-nya udah nggak ada di sebelah kiri. Yang di tengah tetap 45. Nah, sekarang 45-nya difaktorin. 45 faktornya itu, oh sorry, lihat. Ini minus, ini plus. Berarti dua-duanya pasti minus. Ya. 45 itu kan bisa 9 kali 5 ataupun 1 kali 45 atau 3 dikali 15 ya. Dan seterusnya. Nah, tapi yang paling memungkinkan itu adalah min 9 dan min 5. Kenapa? Karena min 9 ditambah 5 atau 9 ditambah 5 itu sama dengan 14 ya. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Berarti min 9 ditambah min 5 itu sama dengan min 14. Maka itu jawaban yang paling tepat ya, min 9 dan min 5. Tapi sebelum selesai sampai situ, y min 9 dan y min 5-nya harus kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 disederhanakan, ya tetap jadinya 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian 5 per 3 di sini 3-nya naik ke atas, jadi 3y min 5. Sehingga faktorisasi dari 3y kuadrat min 14y plus 15 itu adalah y minus 3 dikali 3y plus 5. 3y minus 5. Y minus 3 dikalikan dengan 3y minus 5. Itu cara pertama. Cara kedua, cara kali silang. Atau mungkin kalau ada mau cara lain silakan kalau punya cara lain ya. Oke, ini saya hapus dulu. Gimana caranya menggunakan kali silang? Sekali lagi dua-duanya harus difaktorkan ya. Dua-duanya harus difaktorkan, yaitu 3 dan 15. Oke, faktor dari 3 itu adalah 3 dikali 1. Ya, faktor dari 3 itu adalah 3 dikali 1. Jadi kita tulis 3 aja dulu di sini, kemudian 1 di bawahnya. Kemudian faktor dari 15. Faktor dari 15 itu sama dengan, ada banyak ya, bisa 1 15, kemudian tadi 3 kali 15 ataupun 4. 15 itu faktornya 1 kali 15 dan 3 kali 5 ya. 3 kali 5, 1 kali 15 dan 3 kali 5, antara itu aja. Berarti kita bisa coba-coba. Atau kalau misalkan kamu langsung nebak ya, kamu mau langsung nebak 3 dikali berapa, kemudian 1 dikali berapa, yang hasilnya kalau dijumlah sama dengan 15. Mau langsung tebak, oh ternyata kalau 15 itu 1/15, nggak mungkin ya, karena udah lebih dari 14 kalau 1 dan 15. Kita coba kemungkinan yang kedua, yaitu 3 kali 5. Oh, mungkin di sini 3, di sini 5. Oke, 3 dikali 3 sama dengan 9. 1 kali 5 sama dengan 5. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Wah, ketemu nih 14, tapi negatif. Oh, berarti nanti tinggal tambahin negatifnya jadi sini min 5, sini min 3. Min 5, min 9, min 14. Gitu kan ya?
Tinggal tambahin Y di sini Y, berarti jawabannya adalah 3Y minus 5 dan Y minus 3. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang dari PTM ada yang sudah sampai rumah? Pak, sudah sampai rumah. Wih, sudah ya. Nah, coba nih ya kita cari contoh soal nih ya. Kita coba lagi seperti tadi. Barangkali ada yang mau mencoba. Nah, ini buku kelas 8. Ngapain saya buka buku kelas 8? Salah buku dong. Oke. Oke, lihat di halaman 147. Lihat di halaman 147. Ini halaman 147 nomor 10 ya. Ini halaman 147 nomor 10. Coba lihat halaman 147 nomor yang lainnya. Tadi mana yang baru ya? Ini ya. Bukan. Oh ini. Bukan juga. Ini. Bukan. Ini nama ini. Coba halaman 147 nomor 4. Halaman berapa, Pak? Halaman 147 buku 1A ya. Nomor 4 coba lihat. 6x kuadrat plus 29x plus 13. 6x kuadrat plus 29x plus 13. Oke. Ada yang mau coba? Saya boleh, Pak. Siapa nih? Ryan? Yoga, Pak. Oh, Reza Yoga, sorry. Silakan. 26 kali 3 sama dengan 78, 26 plus 3 sama dengan 29. 6x kuadrat plus 29x plus 13. 6x kuadrat plus 26x plus 3x plus 13. Oh, sorry. Kamu pakai ini ya, pakai cara apa namanya? Distributif ya, atau pakai Iya. kali silang? Distributif. Oke, distributif. Berarti kamu nulis lagi di sini ya, 6x kuadrat. Terus ditambah berapa? Yang ditambah 29x plus 13. Nah, itu soalnya. Oke, terus kamu lanjutinnya gimana selanjutnya? 6x kuadrat plus 26x plus 3x plus 13. Plus 26x plus 3 plus 13. 3x plus 13 gitu ya. Oke, terus? Ini bawahnya dalam kurung 6x kuadrat
6x kuadrat plus 26x plus 26x tutup kurung plus dalam kurung 3x dalam kurung 3x plus plus 13. Oke. Ini cara baru ya. Nih silakan disimak nih bagi yang belum tahu distributif. Nah, ini sebenarnya teorinya dari sini. Oke, lanjut. Selanjutnya di bawahnya 2x dalam kurung 3x plus 13. Apa maksudnya 2x? Ini 2x itu artinya kamu mengeluarkan faktor yang sama ya. Iya. Jadi di sini kan 6 sama 26 itu sama-sama bisa dibagi 2, maka di sini dikeluarin 2x, kemudian dalam kurung berapa? Dalam kurung 3x plus 13 3x plus 13, oke. Ditambah dalam kurung 3x plus 13, oke, betul. Di bawahnya 3x plus 13. Oke. Oke, sekarang gini, ini 3x plus 13 karena ada faktor yang sama ya. Ya, kemudian ini ada, coba saya kasih 1 deh di sini ya. 1. Nah, jadi ini yang kamu sebutin di sini langkahnya itu adalah yaitu dikasih 1. Iya, 3x plus 13 gitu kan. Kemudian dalam kurung lagi kan? 2x plus 1. 2x plus 1. Oke, ini yang disebut cara distributif nih. Wah, luar biasa nih. Ya. Ini cara distributif, artinya mengeluarkan faktor yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana kita mendapatkan yang ada di tengah ini nih? Idenya dari mana? 29x itu dipecah menjadi 26 plus 3x. Masalahnya dari itu di 26 yang atas itu 26 kali 3 sama dengan 78, 26 plus 3 sama dengan 29. Sorry, 26. Yang tadi itu 26 kali 3 sama dengan 78, 26 plus 3 sama dengan 29. Iya, oke, saya paham. Jadi gini ya, 6 dikali 13 dulu ya. 6 dikali 13 itu kan sama dengan berapa tadi? Ya. 78 kan ya. 6 dikali 13 itu sama dengan 78. Nah, jadi cari faktorisasi dari 78-nya ini. Nah, dari 78 ini bisa dapat 26 sama 3 gimana? 26 plus 3 sama dengan 29. Oh ya, oke. Jadi kita intinya begitu ya. Berarti kita harus memfaktorkan si 78 ini ya. Setelah kita mengalihkan 6 kali 13 sama dengan 78, tetap kita harus mencari dua bilangan yang kalau dikali sama dengan 78 dan kalau dijumlah sama dengan 29. Itu maksudnya kan ya? Iya, Pak. Ya, betul. Jadi ini memang agak sedikit ribet mungkin ya bagi yang belum terbiasa, tapi intinya sama ya. Intinya adalah sama dalam setiap faktorisasi itu selalu kita mencari dua bilangan yang merupakan faktor dari hasil kali ini. Intinya seperti itu. Ya. Kalau ini kan tadi 6 kali 13 itu sama dengan 78, maka sekarang kita harus pecah si 78 ini menjadi dua bilangan ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 78 selain ini ya pastinya ya. Selain 6 kali 13 ya. Kalau kita pecah 78-nya ini adalah bisa 1 dikali 78, bisa 2 dikali 30 berapa? 9 ya. Bisa 3 dikali 26. Gitu kan? Nah, yang kita gunakan yang mana? Yang ini. Kenapa yang ini? Karena yang ini kalau dijumlah 26 tambah 3 sama dengan 29. Oke, jadi kita dapat bilangan kalau dikali sama dengan 78, kalau dijumlah sama dengan 29. Barulah kita tulis. Ini sebenarnya bisa 26x tambah 3x ataupun 3x plus 26x itu juga bisa ya. Asalkan kamu sudah ketemu bilangan yang tepat ya. Ketemu bilangan yang tepat itu akan ketemu faktor yang sama di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya.
Kalau udah ketemu bilangan yang sama di sini, kamu akan ketemu faktor yang sama di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, ini contoh bagus, kita bisa dapat satu metode lagi dengan menggunakan substitusi. Distributif. Oke ya, luar biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Ini bisa di zoom out lagi. Kegedean. Oke, karena kita sudah mendekati jam 11, itu saja ya untuk hari ini. Untuk tugasnya nanti menyusul di Elabs ataupun di Google Classroom. Nanti akan ada info selanjutnya berkaitan dengan tugas. Materinya kaitannya dengan faktorisasi. Ya. Sekian dari Pak Fatir untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang Putri jangan lupa ada keputrian ya hari ini ya. Iya, Pak. Iya.